penempatan di sini kita akan bahas. Ya, untuk ukuran penempatan nanti akan terdiri dari median, kuartil, desil, dan persentil. Median itu sebenarnya nilai tengah dari beberapa gugusan data, tapi sudah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, ini adalah contoh mencari median bentuk data yang tunggal. Jadi, maksudnya bentuk data tunggal di sini datanya yang belum dikelompokkan. Nanti kita akan lihat di sini ada contoh data ganjil, ya, di mana jumlah datanya itu misalkan ada jumlahnya tuh 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, ini contohnya diketahui data sekian ya, ini jumlahnya ganjil. Nah, langkah-langkah menjawabnya kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar, kira-kira seperti ini. Nanti kita akan mencari posisi median dengan rumusnya adalah setengah dikali N plus 1. Jadi, mediannya sama dengan setengah dikali 9 ditambah 1 ya sama dengan 5. Jadi posisi datanya adalah kelima yaitu 65. Jadi sini adalah 9 itu jumlah datanya ya. Di sini kita hitung jumlah datanya ada 9. Nah, ini kalau jumlah datanya genap ya, diketahui datanya sekian ya. Nah, ini kita urutkan ya dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita mencari nilai mediannya yaitu setengah dikali N plus 1. Maka ME-nya sama dengan setengah dikali 10, di mana 10 ini adalah jumlah datanya, ditambah 1 sama dengan 5,5. Jadi posisi datanya adalah 5,5. Nah, sehingga setengah dikali 50 ditambah 65 ya. Ini nih 50 dan 65. Jadi 5,5 ini posisi kelima ya. Dan 65. Jadi 57,5 nilai mediannya. Selanjutnya untuk median dalam bentuk kelompok. Nah, ceritanya saya ambil datanya seperti ini ya. Jangan lihat rumusnya dulu, tapi lihat dulu datanya seperti ini kira-kira. Nah, ini kan sebenarnya mungkin bisa saja diselesaikan dengan median yang datanya tunggal. Tapi lebih efektif kita kalau menggunakan yang datanya berkelompok. Kalau berkelompok otomatis kita menggunakan yang namanya distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah menjawabnya di sini silakan nanti bisa diurutkan data terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu baru kita hitung jarak atau rentangnya nilai R besar ini, di mana nilai data yang tertinggi dikurangi dengan data yang terendah. Kita ambil di sini data yang tertingginya itu adalah 94 dikurangi 60 sama dengan 34. Berarti kita sudah dapat hasilnya. Kemudian kita hitung jumlah kelas dengan rumus Stargers di sini, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi N di sini adalah jumlah datanya. Tadi kita sudah lihat jumlah datanya ada 70 data ya. Nah, berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 70. Jadi kita ambil dulu, hitung dulu log 70 ini berapa. Silakan Anda hitung dengan kalkulator atau dengan yang lainnya. Nah, jadi nanti 1 ditambah 3,3 dikali 1,845. Jadi K sama dengan 1 ditambah 6, sekian, maka hasilnya 7,0887 kita bulatkan menjadi 7 karena dia di bawah 0,5. Selanjutnya di sini kita hitung panjang kelas intervalnya. Jadi rentang yang tadi itu dibagi dengan jumlah kelas. Jadi 34 ini nilai rentangnya dibagi jumlah kelasnya 7 sama dengan 4,8. Karena 4,8 ini kita bulatkan menjadi 5. Nanti kalian bisa lihat di sini contoh distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, kita ambil nilai intervalnya misalkan 60 sampai 64, rinciannya itu ada berapa? Misalkan ada 2, nanti ini telinya itu 2 ya. Nanti di sini frekuensinya F kecil itu 2. Nilai 65 sampai 69 ini berapa? Misalkan 6, Anda tulis 6. Nah, 60 sampai dengan 64 ini ya, tadi kita sudah tentukan panjang kelasnya berapa tadi? Ya, 7 ya di sini. Nah, ini adalah jumlah nilai intervalnya, kemudian ini jumlah frekuensinya. Tentukan batas kelas interval panjang kelas.
Jadi 60 ditambah 5 ya sama dengan 65 dikurangi 1 sama dengan 64 ya. 60 ditambah 5 ya, ini 5 ini panjang kelasnya. Kemudian 65 tadi ya dikurangi 1 sama dengan 64, berarti 60 sampai 64. Yang ini. Kemudian 65 ditambah 5 sama dengan 70 dikurangi 1 sama dengan 69. Berarti mulai dari 65 sampai 69 dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Tadi sudah kita hitung jumlah kelas dan panjang kelasnya sebagian. Nah, ini tampilan dari daftar distribusi frekuensi. Carilah nilai interval mengandung unsur median dengan rumusnya adalah setengah dari N. Kita berarti setengah dari 70 karena jumlah datanya ada 70. Berarti ada 35. Jadi mediannya terletak di kelas interval keempat. Berarti cari batas bawah kelas median. Batas bawah median ini setengah dikali 74 ditambah 75 sama dengan 74,5 di sini hasilnya. Ya, tadi intervalnya jatuh ke 4 di sini. Ya. Kemudian batas bawah mediannya berarti 74 ini ya ditambah 75 bagi 2 sama dengan 74,5. Panjang kelas mediannya berarti 75 dikurangi 79 ya. 75 sampai 79 sama dengan 5 ya di sini. 75 sampai 79. Nah, ini posisinya di sini. Ya. Kemudian carilah banyaknya frekuensi kelas median, jadi F-nya sama dengan 20. Berapa? Dari sini, ya. Kemudian carilah jumlah dari semua frekuensi kumulatif. Berarti 2 ditambah 6 ditambah 15, ya. 2 ditambah 6 ditambah 15 sama dengan 23. Kemudian mediannya kita hitung, median kelas batas bawah, jadi ditambah P, kemudian setengah dikali N dikurangi IF ya. JF, nah ini kemudian dibagi frekuensinya, jadi sama dengan 74,5, yang ini tadi median kelas bawahnya, ditambah 5 panjang atau kelas mediannya dibagi ya dikali setengah dikali 70 dikurangi 23 dibagi 20 hasilnya 77,5 ya, ini hasil dari median bentuk yang kelompok. Baik, kita lanjut ke kuartil. Di sini kuartil nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama setelah disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kisarannya seperti ini nilainya. Posisi K1 misalkan 25%, berarti K2 dan K3-nya 75%. K1 dan K2-nya ini 75%, misalkan K3-nya berarti 75%. 75% ini 25%, ya. Kemudian ini keterangannya bisa saja ini angkanya kecil, ini angkanya besar, atau terbalik. Mencari kuartil bentuk data tunggal, ya ini rumusnya, K1 sama dengan 1/4 dikali N plus 1, K2-nya setengah dikali N plus 1 ya, kemudian K3-nya 3/4 dikali N plus 1. Jadi contohnya seperti ini. Ya, langkah-langkah menjawabnya silakan nanti Anda urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hitunglah dan cari posisi kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Rumusnya seperti ini. K1 ya tadi 1/4 dikali N plus 1. Berarti 1/4 dikali 9. Kenapa 9? Karena ini jumlah datanya 9 ditambah 1 sama dengan 2,5. Artinya K1 terletak pada posisi 2,5. Maka K1-nya data kedua ya. Data keduanya itu berapa ditambah data 0,5. Nah, kemudian data ketiga dan data keduanya. Berarti 40 ditambah 0,5 ya. Ini kan posisinya kedua ini ya. Kedua ini 40 ditambah 0,5. Berarti 45 dikurangi 40 sama dengan 42,5 di sini. Kemudian jadi posisi K1 menunjukkan 42,5 ya posisinya.
K2 selanjutnya setengah dikali N plus 1. Jadi 9 tambah 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Artinya K2 terletak di posisi nilai kelima, yaitu 65 ya. Nih. Kemudian K3, 3/4 dikali N plus 1 sama dengan 3/4 dikali 9 ditambah 1. Hasilnya 7,5. Berarti data dari K3 itu posisinya ke-7 ya. Kemudian ditambah 0,5. Berarti yang ke-7 itu berapa? 70 ya. Nih. 70 ditambah 0,5 dikali 80 dikurangi 70 sama dengan 75. Jadi posisi K3-nya adalah 75. Nah, ini adalah contoh dari gambar posisi K1, K2, dan K3 ya. 35, 40, posisi K1-nya 42,5, 45, 50, kemudian posisi K2-nya adalah 65, 70, 70 ya. Kemudian posisi K3-nya 75, 80, 90. Ya, ini contoh kuartil. Nah, bagaimana dengan kuartil yang datanya bentuknya kelompok? Ya, kita lihat, ya, ini ambil contoh. Kalau intinya, kalau bentuk kelompok itu kita harus buat dulu namanya distribusi frekuensi. Kita akan bagi kelasnya seperti ini. Nah, di sini ada nilai kelas intervalnya, kemudian frekuensinya berapa? Silakan Anda hitung. Misalkan kelas intervalnya dari 60 sampai 64 ini berapa? 65 sampai 69 ini berapa? 70 sampai 74 ini berapa? Nanti kita jumlahkan nilainya di sini sama dengan 70. Kemudian, nah langkah-langkah menjawabnya, carilah interval yang mengandung K1, K2, dan K3 dengan rumusnya. Kita ikutin rumusnya, 1/4 dikali N. Berarti N-nya 70, berarti 1/4 dikali 70, sama dengan 17. Maka K1-nya terletak pada ketiga, yaitu 70 sampai 74. Ya, ini. Ya, 71 ya. Jadi, 17 ya, 17. Jadi, terletak intervalnya ketiga, yaitu 70 sampai 74. Nah, ini. Ya. Kemudian K2-nya setengah dikali N. 70 ya, setengah kali 70 sama dengan 35, berarti K2-nya terletak pada interval keempat, yaitu 75 sampai 79. Ya, ini. Kemudian K3-nya 3/4 dikali 70 sama dengan 52,5, maka K3-nya terletak pada interval kelima ya, 52,5 di sini. Nah, kemudian nilai interval kelimanya yaitu 80 sampai dengan 84. Carilah batas bawah kelas kuartil ya, BBK1 ya, batas bawah kuartil yang pertama berarti sama saja. Jadi 1/4 dikali 69 ditambah 70 ya, hasilnya 69,5. Kemudian batas bawah kuartil yang kedua setengah dikali 74 tambah 75, hasilnya 74,5. Batas bawah kuartil yang ketiga sama dengan 3/4 dikali 79 ditambah 80. Ya, 79 tambah 80 sama dengan 79,5. Kemudian hitunglah panjang kelas kuartil. Panjang kuartil pertama yaitu 70 sampai 74 sama dengan 5. Ya, ini tadi. Kemudian panjang kuartil kedua 75 sampai 79 sama dengan 5. Panjang kuartil ketiga 80 sampai 84 yaitu 5. Nah, ini hasil lanjutannya. Carilah jumlah dari semua frekuensi kumulatif. Jadi kita hitung ya frekuensi kumulatif ya. Ini jumlah frekuensi kumulatif yang pertama yaitu sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ya, 2 tambah 6 sama dengan 8. Kemudian jumlah kumulatif ya, frekuensi kumulatif K2 ditambah 2 tambah 6 ditambah 15 sama dengan 23. Kemudian frekuensi kumulatif yang ketiga 2 tambah 6 tambah 15 tambah 23 sama dengan 43. Berarti yang K1-nya 8, K2-nya 23, K3-nya 43. Lalu kita masukin rumusnya di sini. Jadi Anda jangan baca dulu rumusnya, tapi lihat dulu data-datanya baru bisa diterjemahkan ke dalam rumusnya. Nah, di sini berarti kuartil pertama ya,
BB ya. Berarti maksudnya di sini batas bawah kuartil pertama tadi 69,5 ditambah 5, 5 ini adalah panjang kelasnya. Ya, dikali 1/4 dikali 70 ya. 70 ini jumlah datanya dikurangi 8. Yang mana 8? Yang ini. Jadi jumlah frekuensi kumulatif K1-nya 8 dibagi 15 ya. Dibagi 15 karena frekuensinya adalah 15 di sini. Kemudian sama dengan 72,667. Kemudian kuartil yang kedua dengan rumus yang demikian ya, berarti 74,5 tadi batas bawahnya untuk K2 74,5 ditambah 5 panjang kelasnya dikali setengah kali 70 dikurangi 23 dibagi 20, hasilnya 77,5. Kemudian untuk yang kuartil ketiga sama sesuai dengan rumus, berarti 79,5 ditambah 5 dikali 3/4,70 dikurangi 43 dibagi 16 sama dengan 82,469. Berarti kita akan buat kesimpulannya di sini, kuartil K1 dan K2 dan K3. K1 terdapat 25% mendapatkan nilai ujian 72,67. 50% mendapat nilai 77,5. K3 terdapat 75% mendapat nilai ujian 82,47. Ya, berikutnya adalah desil ya. Desil ini angka atau nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Tadi kalau kuartil itu ada 3 bagian, tapi kalau desil itu 10 bagian yang sama. Ya, seperti ini kira-kira. Mencari desil dalam bentuk data yang tunggal. Jadi nanti posisi desil 1, desil 2 sampai desil ke 9 ya, tapi tetap hitungnya 10. Nah, ini di mana N adalah jumlah data. Contoh datanya seperti ini ya. Langkah-langkah menjawabnya seperti sama, kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian hitunglah dan carilah posisi desil DS2 dan DS7 dengan rumusnya seperti ini. DS2 berarti 2/10 dikali N plus 1, berarti 2/10 dikali 10 tambah 1 sama dengan 2,2. Artinya desilnya 2,2 terletak pada posisi 2,2. Nah, jadi ini ya, apabila menentukan desil ini, desil kedua dicari dengan cara desil 2-nya data kedua ditambah data 0,2. Berarti 40 ditambah 0,2 dikali 45 kurang 40 sama dengan 41. Jadi DS2-nya ini ada pada 41. Begitu pula dengan posisi DS7-nya. Nah, bagaimana dengan desil yang bentuknya kelompok? Caranya sama. Kita tampilkan dalam distribusi frekuensi. Kemudian kita cari kelas interval mengandung DS8. Kemudian terlebih dahulu mencari posisinya dengan rumus DS8-nya 8/10 dikali N ya. N-nya 70, berarti sama dengan 56. Maka posisinya pada interval kelima, yaitu antara 80 sampai 84. Ya, 56. Kemudian carilah batas bawah desil seperti ini. Ya, BB setengah kali 79 tambah 80, hasilnya 79,1. Hitung panjang kelas desil, jadi P-nya sama dengan 80, sampai 84 itu adalah 5. Carilah banyaknya frekuensi kelas desil, F-nya adalah 16 ya. Ya, terus kemudian ya karena tadi 80 sampai 84 ya, ini 80 sampai 84 maka nilainya 16. Kemudian kumulatifnya itu 2 tambah 6 tambah 15 tambah 20 ya. 2 tambah 6 tambah 15 tambah 20 ya, batasnya sampai sini sama dengan 43. Lalu kita masukin rumus ya, batas bawahnya tadi ketemu hasilnya 79,5 ya, ditambah 5 kemudian dikali 8 dikali 70/10 dikurangi 43 dibagi 16 hasilnya 83,56. Artinya ditemukan bahwa 80% dari nilai ini ya 83,56, sisanya 20% dari 83,56. Ya, ini juga sama persentil ya, sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini persentil juga sama, mencari persentil dalam bentuk yang tunggal, posisi data ke X ya, dibagi 100 dikurang N plus 1. Jadi jumlah datanya ini X sama dengan 1 sampai 99. Contoh, ini datanya seperti ini. Kita lihat di sini, nanti seperti biasa Anda urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya.
Berarti kalau kita mencari posisi PS-nya 20, berarti ya 20 per 100 ya. Ini sama dengan yang tadi desil, apa? Ya, desil ya. Karena ini persentil, ya jadi per 100, ya jadi 20 per 100 dikali N plus 1 ya. Hasilnya sama seperti ini. Caranya sama yang tadi. Nah, ini kalau yang bentuknya kelompok, sama kita buat dulu distribusi frekuensinya seperti ini. Mungkin nggak saya bahas terlebih dalam. Ya, sekarang carilah posisi PS80 di sini. Berapa? Ya, kita jawab di sini ya. Carilah kelas interval yang mengandung PS80 ya. Berarti rumusnya berarti 80 per 100 dikali N plus 1 ya. Jadi 9 dibagi 100 dikali 70 sama dengan 56. Ya, jadi posisinya itu intervalnya kelima yaitu 80 sampai 84. Cari batas bawah kelas persentil. Jadi setengah kali 79 tambah 80 ya sama dengan 79,5. Hitung panjang kelas persentilnya yaitu sama dengan 5. Carilah banyak frekuensi kelas persentil. F sama dengan 16 ya, paling banyak ya. Lihat. Carilah jumlah semua frekuensi kumulatif. Jadi JF-nya sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 15 tambah 20. Ingat ya, kumulatif ini dijumlahkan dari data yang sebelumnya sampai berikutnya. Ini semuanya 43. Lalu hitung persentilnya dengan rumus seperti ini. Ya, batas bawahnya berapa? Panjang kelasnya tadi berapa? Kemudian X-nya, tadi berapa X-nya? 80 ya, kita akan mencari 80. Terus 70 per 100. Dikurangi 43, dibagi 16, sama dengan 83,56. Ya, demikian sampai sini penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.